Dunia saya adalah sebuah sangkar emas, terbuat dari reputasi yang rapi, dan dihiasi dengan permata mahal. Di usia 38 tahun, saya, yang bernama Kirana, adalah istri dari Rian, seorang kontraktor besar yang ambisius. Kami tinggal di Kebayoran Baru, diapit oleh mobil-mobil Eropa dan jadwal sosial yang padat. Bagi dunia, kami adalah pasangan sempurna, kekuatan bisnis dan kecantikan yang anggun. Namun, bagi saya, pernikahan kami telah lama menjadi ruang hampa. Rian adalah pria yang baik, sangat fokus, tetapi gairahnya sepenuhnya tertuju pada angka dan proyek. Keintiman kami adalah tugas yang jarang dilakukan, dingin, dan mekanis. Ia memberikan saya segalanya, keamanan finansial, nama besar, tetapi ia mengambil jiwa saya, membiarkannya kering kerontang. Saya merindukan sentuhan yang berani, kehangatan yang jujur, sesuatu yang tidak terencana. Di balik keanggunan saya, tersembunyi kekosongan yang membakar, sebuah kebutuhan untuk merasa dilihat dan diinginkan, bukan hanya dimiliki. Malam itu adalah malam yang menentukan bagi perusahaan Rian. Kami berada di sebuah private dining room di Hotel Bintang 5, tempat yang dirancang untuk keputusan bernilai miliaran. Kami sedang berusaha memenangkan tender infrastruktur yang sangat penting, sebuah proyek yang bisa melambungkan Rian ke puncak atau menjatuhkannya ke jurang kebangkrutan. Di hadapan kami duduk Hardian, seorang anggota Komisi V DPR RI. Ia adalah pria yang ditakuti dan dihormati di lingkaran politik. Seorang negosiator ulung yang memiliki mata tajam dan wibawa yang mematikan. Hardian tidak perlu berteriak untuk didengar, ia hanya perlu menatap. Di usia pertengahan 50-an, ia membawa aura kekuatan yang tenang dan memabukkan. Negosiasi berjalan selama 3 jam. Saya duduk di samping Rian, memainkan peran istri pendukung yang elegan dan diam. Saya mengamati Hardian. Matanya, meski tertuju pada dokumen, sesekali akan melirik ke arah saya. Tatapan itu cepat, tetapi mematikan. Itu adalah tatapan yang tidak melihat istri kontraktor, melainkan melihat wanita yang bersembunyi di balik perannya. Hardian melihat kekosongan saya. Tatapan itu adalah sebuah komunikasi rahasia. Pengakuan bahwa kami berdua adalah boneka yang terperangkap dalam permainan kekuasaan. Rian, di sisi lain, gugup. Ia berbicara terlalu cepat, terlalu keras. Ketika negosiasi tegang mencapai puncaknya, Hardian tiba-tiba menutup mapnya dengan bunyi klik yang dingin. Baik, Rian. Proposal Anda menarik. Untuk proyek sebesar ini, kita butuh keyakinan yang mendalam. Mari kita hilangkan ketegangan ini, kata Hardian dengan suara baritonnya yang tenang. Anggur merah sudah dibuka. Mari kita rayakan langkah pertama menuju kemitraan. Hardian tahu Rian tidak bisa menolak. Anggur mengalir deras setelah itu. Rian, yang stres dan lega, minum tanpa perhitungan. Ia minum untuk merayakan langkahnya, untuk menghilangkan ketakutannya, dan untuk menunjukkan kepercayaan kepada Hardian. Saya mencoba menahan Rian, tetapi ia mengabaikan saya, tertawa terlalu keras dan menepuk bahu Hardian terlalu akrab. Saya merasa malu dan terhina. Suami saya sedang menari di ujung tali kekuasaan, sementara saya hanya bisa melihat. Dalam waktu 1 jam, Rian benar-benar tumbang. Kepalanya jatuh ke meja, napasnya berat, dan ia mulai mendengkur pelan. Mabuk total di hadapan pria yang memegang kendali atas nasib perusahaan kami. Keheningan yang dingin segera menyelimuti ruangan. Saya meraih Rian dengan rasa panik dan malu yang membakar. Hardian hanya duduk di seberang meja, mengamati adegan itu dengan ketenangan yang menakutkan. Ia menyesap anggurnya perlahan, seolah semua ini adalah pertunjukan yang telah ia bayar mahal. Rian memang terlalu ambisius, kata Hardian, suaranya tenang, tanpa menghakimi. Ia tidak tahu batasnya. Sebuah kerugian besar bagi seorang pemimpin. Kata-kata itu adalah pukulan telak. Mereka tidak hanya merendahkan Rian, tetapi juga merendahkan saya, sebagai wanita yang gagal menopang suaminya. Saya merasa panas di pipi, campuran antara kemarahan dan rasa malu. Saya mencoba membangunkan Rian. Rian, bangun, kita harus pulang. Ia hanya menggumam tak jelas. Saya menoleh ke Hardian, mata saya memohon. Maafkan saya, Pak Hardian. Saya akan panggil supir dan mencoba membawanya keluar. Kata saya, suara saya bergetar. Hardian berdiri. Ia mengitari meja dengan langkah yang tenang, terukur, dan penuh wibawa. Ia berdiri tepat di belakang kursi saya. Ia meletakkan tangannya di bahu Rian yang terkulai. Biarkan dia. Dia perlu istirahat. Proyek ini sangat menguras energi. Ini adalah harga dari ambisi, katanya. Lalu, ia mengalihkan tangannya dari bahu Rian.
Tangan itu mendarat di bahu saya. Sentuhan itu tidak kasar, tetapi berat, hangat, dan mengandung klaim. Sentuhan itu adalah kejutan listrik yang menembus gaun malam mahal yang saya kenakan. Itu adalah sentuhan yang menjanjikan kekuatan yang tidak dimiliki Rian. Saya akan mengurus Rian. Sopir Anda sudah menunggu di depan, katanya. Suaranya kini kembali tenang. Saya berbalik, menatapnya. Kami berdiri terlalu dekat. Saya bisa mencium aroma kayu cendana dan kekuasaan yang menguar dari tubuhnya. Di matanya, saya melihat pengakuan yang telanjang. Kelemahan suamimu kini menjadi kesempatanmu. Tender ini bagaimana, Pak? Bisik saya, hati saya berdetak kencang, takut bercampur dengan harapan. Hardian tersenyum tipis, senyum yang dingin namun memabukkan. Tender ini, Kirana butuh komitmen yang lebih mendalam daripada yang bisa diberikan Rian malam ini. Ia butuh kepastian, support yang mutlak. Kepastian yang melampaui kertas dan janji formal. Kepastian yang ada di sini, katanya, dan ibu jarinya yang kuat mengelus tulang selangkah saya. Sentuhan itu adalah pengkhianatan yang brutal. Tetapi entah bagaimana, itu terasa seperti udara yang sudah lama tidak saya hirup. Gairah yang terpendam, tertekan oleh tahun-tahun kepalsuan, meledak di dada saya. Saya memejamkan mata, membiarkan diri saya bersandar sedikit pada sentuhan tangannya. Isyarat itu adalah penyerahan total. Saya menyerahkan diri pada kekuatan yang saya butuhkan untuk menjaga stabilitas hidup saya, dan pada hasrat yang saya butuhkan untuk merasa hidup. Saya menjual diri saya demi mempertahankan kerajaan Rian yang hampir runtuh. Hardian memutar tubuh saya sepenuhnya menghadapnya. Ia tidak langsung mencium saya, melainkan memandang saya, sebuah pandangan yang menelanjangi saya dari segala lapisan kepalsuan sosial. Ia melihat Kirana yang haus, yang putus asa, yang ambisius. Pandangan itu adalah ciuman pertama kami. Lalu, ciuman itu datang. Itu adalah ciuman yang mendalam, menuntut, merangkul semua keputusasaan dan ambisi saya. Saya mencengkeram kemeja batiknya yang mahal, menariknya lebih dekat, ingin merasakan kekuatan yang menopang negara ini. Kami bergerak menjauh dari Rian yang terkapar tak berdaya dan meja yang dipenuhi sisa-sisa kegagalan. Hardian membawa saya ke sofa kulit yang gelap, menciptakan ruang hampa di tengah ruangan yang penuh kekacauan. Pakaian kami terlepas dengan cepat dan tanpa pertimbangan, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menghilangkan simbol-simbol peran sosial kami. Di dalam bayangan, di tengah keheningan yang tebal, kami bersatu. Hardian menyentuh saya dengan telapak tangannya yang kuat dan berwibawa. Sentuhan itu mengalirkan sensasi yang membakar dan membanjiri indera saya. Itu adalah sentuhan yang didominasi oleh kekuatan, namun penuh pengakuan yang mendalam. Ia memegang pinggang saya erat, menyatukan setiap inci, seolah ia sedang mengklaim kendali penuh atas diri saya. Tubuhnya yang matang dan tegas adalah kekuatan yang menopang saya. Saya memeluknya erat, merasakan energi maskulin yang ia pancarkan, energi yang saya butuhkan untuk menggerakkan dunia saya. Sentuhannya terasa seperti api yang membersihkan semua kesunyian dan kekakuan yang menumpuk di jiwa saya. Saya merasa dihargai dan diinginkan, bukan sebagai istri Rian, tetapi sebagai Kirana, wanita yang kuat, bersemangat, dan berani mengambil risiko. Gairah yang mencapai puncaknya terasa seperti gelombang pasang yang menerjang tembok, merenggut napas saya dan memenuhi setiap rongga tubuh saya. Itu adalah pelepasan dari belenggu peran, dari kewajiban, dan dari kesendirian. Saya menjerit tanpa suara, menggenggam bahunya erat-erat, air mata kelegaan membasahi wajah saya. Untuk momen itu, saya adalah seorang wanita yang sepenuhnya hidup dan memiliki kendali atas takdir saya, meskipun kendali itu dibeli dengan harga pengkhianatan. Pengkhianatan ini terasa seperti penebusan diri, karena ujungnya adalah masa depan yang stabil. Setelah semuanya mereda, kami bersandar di sofa yang empuk. Hardian memeluk saya, kehangatannya menenangkan jiwa saya yang gemetar. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang Rian, tentang politik, atau tentang proyek. Hanya ada keheningan yang dipenuhi pengakuan. Kau luar biasa, Kirana. Kau adalah wanita yang dibutuhkan oleh Senayan. Bisiknya, suaranya berat dan serius. Proyek Rian akan aman. Itu adalah harga untuk kejujuran yang kau berikan malam ini. Kami merapikan diri dalam kesunyian. Saya kembali mengenakan gaun mahal, kembali ke peran saya. Hardian mengambil ponselnya, menelepon ajudannya, dan memerintahkan agar Rian diurus dan dibawa pulang dengan aman. Semua dilakukan dengan suara yang tenang dan berwibawa. Jaga suamimu, dan jaga dirimu, katanya, matanya kini dipenuhi janji yang kejam dan manis. Saya meninggalkan hotel itu sebelum Rian sadar, dengan janji kontrak di tangan dan rasa bersalah yang memabukkan di jiwa. Ambisi saya telah terpenuhi. Saya akan menyelamatkan perusahaan Rian.
Tetapi saya telah membayar harga yang tidak pernah bisa saya ceritakan kepada siapapun. Saya tiba di rumah sebelum Rian. Beberapa jam kemudian, Rian diantar pulang oleh sopir dan ajudan Hardian. Ia bangun keesokan harinya, pusing, malu, dan tidak mengingat apapun tentang akhir negosiasi. "Kirana, aku minta maaf. Aku tidak ingat apa yang terjadi di akhir," katanya, wajahnya pucat. "Apakah Hardian marah? Apakah proyek kita hancur?" Saya tersenyum, senyum yang palsu namun menenangkan. "Tidak, sayang. Hardian sangat profesional. Ia memahami tekananmu. Bahkan, ia memberi kita kesempatan lagi. Kita akan melanjutkan negosiasi minggu depan. Dia menyukai keyakinan kita," kata saya, menekan kata keyakinan dengan makna tersembunyi. Rian lega. Ia mencium saya dengan hangat, ciuman formal yang selalu ia berikan, berterima kasih atas kemampuan saya menyelamatkan situasi. Ia tidak tahu bahwa sentuhan hangat itu dibayar oleh sentuhan dingin dari tangan yang berbeda. Seminggu kemudian, Rian memenangkan tender itu. Pesta perayaan besar diadakan. Rian memuji saya karena dukungan moral yang tak tergoyahkan. Hardian hadir di pesta itu. Ia menjabat tangan Rian dengan kuat, memberikan selamat yang tulus. Lalu, ia mendekati saya. "Selamat, Kirana. Proyek Anda sekarang adalah proyek negara," bisiknya, suaranya pelan dan rendah, hanya didengar oleh saya. Saya tersenyum, tulus namun pahit. "Terima kasih, Pak Hardian. Saya berhutang pada Anda." "Hutang ini baru permulaan," jawabnya, matanya berkilat penuh janji. "Saya akan terus hidup dalam dua dunia. Dunia yang terang dan aman sebagai Nyonya Rian, menjalankan peran sosial saya dengan sempurna, dan dunia rahasia yang gelap dan membakar sebagai mitra rahasia Hardian." Pertemuan kami berlanjut, terselubung dalam istilah konsolidasi visi atau diskusi proyek lanjutan. Hardian akan terus memberi saya kekuasaan yang saya butuhkan, dan saya akan memberinya kejujuran yang tidak bisa ia dapatkan di Senayan atau di rumahnya. Rian akan terus tertidur pulas di samping saya, tidak pernah menyadari bahwa setiap lembar uang yang ia dapatkan kini dibumbui oleh sentuhan seorang politisi yang telah mencabut nafsu terpendam dari jiwa saya. Perselingkuhan ini tidak akan berakhir. Ia akan terus menjadi rahasia yang terkunci aman, sekuat beton di gedung DPR, dan semanis rasa kemenangan yang saya cicipi.